termasuk ada yang sampai dengan banyak kalau sampai dengan dipecat di perusahaan, perceraian, sampai dengan ada yang murtad kayak gitu kan. Nah ini Ada yang murtad? PR kita semua. Ada. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada podcast Ukhuwah kali ini kita ada kedatangan tamu Advokat Muhammad. Nama aslinya, panjangnya? Muhammad Rizky Abdullah. Muhammad Rizky Abdullah, dan pembahasan kita tentang pinjol, bangke, Bang Emok, ya, Dan kawan-kawan. dan kawan-kawannya dan sejenisnya. Kita nggak bicara tentang riba dari perspektif agama, karena itu sudah pasti keharamannya, tapi kita akan membahas tentang riba dari hutang dari perspektif hukum positif. Ya. Karena ini kalau saya melihat ini kayaknya udah kritis banget ya. Udah banyak korbannya, perceraian, bahkan pencurian, sampai bunuh diri katanya tadi ya, cerita pencurian, bunuh diri juga. Jadi ini efek sosialnya sudah cukup berat dari riba ini. Makanya dan beberapa kenalan saya juga dulu pernah terjerat dengan riba juga, dan pusingnya bukan 7 keliling lagi, 100 keliling ya pusingnya. Dan kita berharap nih nanti Advokat Muhammad itu bisa memberikan advice secara hukum ya, dan mungkin akan sharing tentang pengalaman. Beliau juga ada gerakan menginisiasi gerakan mengadvokasi korban pinjol, Bang Emok dan sejenisnya. Ini gimana awalnya bisa berjalan? Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya sebelum saya jadi advokat, ya, saya kebetulan 2007-2014 itu ex-bank. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan yang memang berbasis ribawi ya, baik itu perbankan, koperasi, dan sejenisnya. Gitu. Sebelum kami jadi advokat, kita sudah berusaha untuk mencoba membangun gerakan tanpa riba ini, karena pengalaman saya 7 tahun di dunia riba ini memang seakan-akan berdosa, ya. Dan sekarang waktunya kita untuk penebusan dosa, untuk membantu masyarakat. Karena kita paham benar ketika posisi menjadi debitur itu seperti apa dan bagaimana beserta konsekuensinya. Semenjak 2016 kami sudah menggalang terkait pemberantasan ribawi ini sebelum ada pinjol, ya. Kita sudah pernah melakukan beberapa pencerahan, beberapa semacam seminar dan lain-lain gitu kan. Namun qadar Allah 2018 saya dilantik, itu kita mulai serius untuk pemberantasan ribawi ini. Dilantik sebagai lawyer. Sebagai lawyer, gitu ya, sebagai lawyer. Dan dari jenis riba ini kan bermacam-macam. Ya. Mulai dari perbankan. Perbankan ini kan jenis kreditnya pun bermacam-macam. Ada KTA, kredit tanpa anggunan, ada kartu kredit, ada KPR, ada KUR dan lain-lain, gitu ya. Kalau koperasi Kosipa juga sangat bermacam-macam juga gitu loh. Ada yang namanya tanggung renteng gitu ya. Ada yang lain juga gitu. Termasuk ada rentenir secara perseorangan. Nah, ini lebih kejam lagi gitu loh. Nah, sekarang beberapa tahun sekarang itu lagi heboh-hebohnya pinjol. Ya. Sebetulnya dari berbagai kasus yang tadi, ini cara penyelesaiannya pun berbeda-beda gitu ya. Kalau kita mau bahas satu persatu mungkin tidak cukup 2 jam. Nah, makanya mungkin kita akan lebih fokus ke pinjol ya. Pinjol aja ya. Pinjol, karena memang seperti yang tadi Antum sampaikan, pinjol ini saat ini sebetulnya sebelum pinjol-pinjol rame, kita itu dari beberapa tahun kemarin sudah banyak membantu alhamdulillah terkait korban-korban pinjol. Seperti yang tadi Antum sampaikan, pernah ada kasus sampai dengan bunuh diri driver online tuh di Jakarta. Karena apa? Karena tekanan dari pinjol. Termasuk ada yang sampai dengan banyak, kalau sampai dengan
dipecat di perusahaan, perceraian, sampai dengan ada yang murtad kayak gitu kan. Nah ini Ada yang murtad? PR kita semua. Ada. Oh. Kita pernah menemuinya langsung kasus itu. Dan ini kan PR kita. Gitu ya. Itu modusnya gimana bisa sampai murtad? Jadi Ceritanya. ada saudara muslim kita Heeh. yang terkena pinjol. Heeh. Nah, ada nih godaan-godaan yang mau bantu gitu ya. Ketentuan dan agama syarat tertentu. Ya, ketentuan dan syarat berlaku. Ente punya utang, kita yang bayar, tapi dengan jaminan ente harus masuk agama kita. Itu terjadi. Gitu ya. Dan kita tahu fakta di lapangannya. Sampai sejauh itu gitu. Sampai separah itu penyakit masyarakat terkait pinjol ini. Makanya ini teman-teman para korban sepertinya memang harus mendapatkan banyak pencerahan terkait pinjol ini sendiri. Betul.